Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Fi hadzal liqa' namshi marratan ukhra ma'a fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi rihabil ilmi ma'a kitabin jalil wa huwa syarh usul fi tafsir, wa nahnu wasalna ila al-qasas, natakalam an qasasil Qur'an. Qulna anna al-qasas ibarah an qadiyatin dhati marahila wa takalamna an ba'di al-amthilah halil qasasi fil Qur'an. Qulna anna hunaka qissatul afrad wa qissatul tawaif. Qissatul afrad mathalan qissatu Maryam, wa qissatul tawaif mathalan qissatu ashabil fil, ya. Wa hadzal ladzi qad akhadna fil liqa'i al-madi. Takallamna an qissati ashabil fil, ya, an ashabil fil hadza ja'u ila Makkah liyahdimul Ka'bah, thumma walakin hadamallahu juyushahum. Al-muhim wasalna ila kalimatil mu'allif huna. Al-muhim anna ashabal fil arsalallahu ta'ala alaihim tayran ababila. Qala al-ulama ababila yakni jama'atun mutafarriqah ma'aha hijaratun min sijil. Dan ababil hada laisa ismu at-tayr. La naqul burung ababil, la yujad burung ababil. Lianna ababil hada sifah bimana jama'at mutafarriqah. Ya, ja'at at-tuyur ababil bimana ja'at jama'at mutafarriqah, mana katsira jiddan muntashirah fis sama' hatta sara as-sama' ka'annaha laylan li kasrati at-tuyur hadhihi ma'aha hijarah min sijil. Ababil hada tahmil, ya, tayran ababil hada tahmil hijarah min sijil minan nar, ya. Sijil hada ismun nar, wa hadhihi al-hijarah tadribul wahid min ra'sihi wa takhruj min duburihi. Hadhihi al-hijarah hara jiddan hatta idza waqa'at hadhihi al-hijarah fi ra'si ahadihim, ya, kharaja min duburihi. Ya, dan khalas, ini kita katakan tembus, ya, jatuh ya, jika mengenai kepala tembus keluar dari duburnya. Ini saking panasnya batu tersebut, daging dan tulang pun sampai meleleh karena dia adalah batu yang diambil dari neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka ibaratnya mereka itu tentaranya Abraha itu seperti ka'asfin ma'kul, seperti tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh unta atau dimakan oleh sapi atau diinjak oleh sapi dan unta. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan, antum tahu makanan sapi itu kan rumput-rumputan atau dedaunan itu, ya. Itu kalau mereka berhenti makan itu sisa-sisanya suka diinjak-injak tuh sama sapi atau unta. Ya, kalau diinjak-injak kan bentuknya macam-macam jadinya tuh, hancur lebur, bolong sana sini. Ya, seperti itu ibaratnya mereka waktu itu, lebur mereka. Ya, pasukannya Abraha itu lebur. Ya, kalau di ayat diartikan al-asf itu dengan daun, ya, daun yang berlubang. Ya, maksudnya tanaman yang berlubang, ya, dimakan ulet atau dimakan atau diinjak-injak oleh sapi. Ya, seperti itu ibaratnya. Wal fil habasahullahu ta'ala fi makarin yuqalu lahu al-mughammas. Ya. Jadi di perbatasan kota Makkah itu ada sebuah bukit kecil sebelum masuk ke kota Makkah, jaraknya sekitar 10 atau 16 mil dari kota Makkah. Di situ ada sebuah lembah tempat dinamakan al-mughammas, itu pintu masuk, salah satu pintu masuk ke kota Makkah. Kama qala syair al-jahili, habisal filu bil mughammas. Ya, tentara gajah itu tertahan di al-mughammas hatta sara yahbu ka'annahu ma'kuru, sampai unta bukan unta, ya, gajah, ya. Gajah itu tertahan di mughammas sampai mereka itu yahbu itu merangkak, ya. Haba yahbu, habuan artinya merangkak, ka'annahu ma'kur, seolah-olah dia sudah dijagal, ma'kur sudah disembelih. Walaysa fi wadi mahsar kama za'amahu ba'dul ulama. Ada namanya wadi mahsar juga di sana. Ya, bukan di situ tempatnya, yang benar adalah di al-mughammas bagaimana syair tadi. Wa inna ma asra'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam fi wadi mahsar wajhain, ya.
Al-wajhul awal anna al-wadi da'thun yakni fihi ramal ma'at turab wa hadha yaj'alul ibil tartathu fil masyi fa asra. Ya. Wa al-wajhu tsani anna ahlal jahiliyah kanu yakifuna fi hadzal wadi wa yadhkuruna amjadahum wa amjada abaihim farada nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhalifahum wa hum yanziluna wa rasul sallallahu alaihi wasallam yusri'. Baik. Jadi wa inna ma'asran nabi sallallahu alaihi wasallam fi wadi mahsar. Wadi mahsar itu tempat nabi dulu, ya. Tempat nabi di situ kalau nabi lewat di situ buru-buru nabi. Jadi ada riwayat mengatakan, ya, nabi kalau lewat Wadi Mahsar itu cepat-cepat dia, karena itu tempat dulu pasukan gajah diazab. Jadi Nabi tidak suka melewati tempat yang bekas kena azab, maksudnya ya. Ya, khawatir bisa terkena di situ. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan berarti tempat terjadinya penyerangan ashabul fil oleh burung ababil itu di Al-Mahsar ini, paham ya? Baik, tapi kita katakan bukan itu. Nabi cepat-cepat di Mahsar itu karena ada beberapa sebab. Yang pertama, ya, lembah Mahsar itu adalah lembah yang da'as, ya, ini fihi ramal ma'at turab. Di situ tanahnya empuk, ya, tanahnya empuk, nggak keras begitu. Jadi kalau diinjak oleh unta kakinya masuk, ya. Makanya Nabi bersegera di situ, karena kalau lama-lama kaki unta itu kan masuk ke dalam pasir, susah untuk jalan, ya, tanahnya empuk begitu. Kemudian yang kedua, anna ahlal jahiliyah kanu yakifuna fi hadzal wadi. Karena orang jahiliyah dulu di situ mereka kumpulnya. Orang jahiliyah di situ mereka kumpul untuk menyebutkan kemuliaan-kemuliaan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Ya, saling membanggakan diri di situ, ya. Ini tempat kumpul kayak tempat musyawarah begitu. Ya. Faro dan Nabi SAW khalifahum. Maka Nabi ingin menyelisihi mereka. Ya, nggak mau lama-lama Nabi diam di situ, nggak mau bikin tenda di situ. Ya, agar para sahabat paham Nabi itu sangat berusaha untuk menyelisih perkara jahiliyah. Sebagaimana salah seorang Yahudi waktu itu mengatakan, wallahi ma hadzal rajul yara syai'an fina illa khalafahu. Manusia ini, laki-laki ini yang menunjuk Nabi, ya, tidaklah ada satu perkara dari urusan kita orang Yahudi kecuali dia pasti berusaha untuk menyelisihinya. Ya. Ya. Apapun yang dilihat dari kita, dia berusaha untuk menyelisihinya. Ya, begitu untuk menghindarkan diri dari tasyabbuh, ya. Kadzalika aidan ashabul ukhdud. Kisah selanjutnya adalah kisah ashabul ukhdud. Wal ukhdud jam'u khad wa wal hufar fil ardi ka hufaris sawaqi. Ashabul ukhdud qaumun i'tadaw ala qaumin mu'minina billahi azza wa jalla. Oh, jadi ukhdud itu artinya parit, ya, lubang yang dibuat di tanah, ya, lubang misalnya kayak untuk mengalirkan air begitu, ya, lubang yang lumayan besar begitu, tapi cukup untuk beberapa orang saja. Ashabul ukhdud qaumun, ashabul ukhdud mereka adalah suatu kaum i'tadau yang memusuhi orang-orang yang beriman. I'tadau alaihim hadzal udwan al basya' wa hawalu minhum an yartaddu an imanihim. Ya, mereka berusaha untuk memurtadkan orang-orang mukmin tersebut dari agama mereka. Jadi agamanya masa waktu itu agama Nasrani, ya. Karena waktu itu Nabi Muhammad belum diutus. Walakinnahum abau, ya, wa asarru 'alal iman. Dan tapi orang-orang beriman di waktu itu mereka menolak dan tetap berada di atas keimanan mereka. Wa fi dzalika anzalallahu ta'ala was samaa'i dzatil buruj an-nujum wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Hadis salasah al-qasam ini qasam yang tiga ini. Qutila ashabul ukhdud, ya. Ashabul ukhdud dibunuh an-nari dzatil waqud, di api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud. Orang-orang di situ, orang-orang yang ingkar itu mereka hanya menyaksikan saja ashabul ukhdud dipanggang di situ. Fa khaddu al-akhadida wa adrimu fiha an-nar. Jadi mereka menggali lubang, kemudian di situ dinyalakan api. Wa ja'alu yulqunal mu'minina fin-nar. Kemudian orang-orang beriman dilemparkan ke dalam lubang tersebut. Wa hum qu'ud mutafakkihina haulaha. Nah, sedangkan mereka menonton di pinggir-pinggir lubang itu sambil ketawa-ketawa mengolok orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam api. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa mereka perbuat kepada orang beriman tersebut. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka memusuhi orang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena alasan suku atau apa yang lain, hanya karena iman saja maka mereka dibunuh.
lam ya'tadi haula'il mu'minun 'alaihim bi akhdhi malin wala bintihaki 'ardin wala bi darbin wala bi syai' wa ma hiya illa adawah diniyah min haula'il mu'tadin. Nah itu. Ya, adawahnya sini adawah diniyah murni karena agama. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Wa ulima minal ayah annahum law tabu lam yu'adzabu bi jahannam. Ya, wa tawbah minal kufri tajubu ma qablaha. Seandainya orang-orang yang membunuh orang beriman tadi, ya, yang menertawakan, yang menyalakan api dalam lubang itu, seandainya mereka taubat, mereka akan selamat dari azab jahannam. Ya, mereka akan selamat dari azab jahannam. Karena taubat dari orang yang kafir itu tajubu ma qablaha, ya, tamsahu ma qablaha, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Hatta wa in kana muta'alliqan bil ghair, meskipun itu berkaitan dengan hak orang lain, karena syariat mereka beda dengan syariat kita, ya. Ini syar'u man qablana ini, ya. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan syariat kita. Baik. Nanti akan kita lihat bahasanya. Liqaulihi ta'ala qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang yang kafir, jika mereka berhenti dari perbuatan kekufuran mereka, yughfar lahum, akan diampuni apa perbuatan mereka yang telah lalu. Fa in qala qail kaifa yughfar lahum wa hadza haqqun adami. Bagaimana diampuni sedangkan ini berkaitan dengan hak Adam, hak anak Adam? Wal jawab anna qatla haula'il kuffar li haula'il adamiyyin laisa likaunihim adamiyyin bal li imanihim. Ya, karena orang kafir itu mereka membunuh anak Adam bukan karena dia anak Adam, bukan karena manusia, tapi karena agamanya. Oh, ini manusia bunuh? Enggak. Ini manusia ditanya dulu agamanya apa? Islam, bunuh. Begitu maksudnya. Baik. Wali karahatihim lil iman, karena benci terhadap iman mereka. Waliman yahmilul imana walihadza idza amanu irtafa anhum athara hadzal qatl. Makanya kalau mereka beriman, terangkatlah asar dari pembunuhan tadi, karena ini murni permusuhan agama, bukan karena kemanusiaan. Walihada qala ta'ala tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Akan tetapi nyatanya mereka bertobat apa tidak? Tidak. Mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma ahlamullah, betapa lemah lembutnya Allah. Yaqtuluna awliya'ahu, mereka itu membunuhi wali-walinya, membunuhi wali-wali Allah, orang-orang beriman. Tsumma yad'uhum ila taubah, kemudian Allah mengajak mereka untuk bertobat di dalam ayat tadi. Ya, di ayat sebelum di ayat awal-awal tadi diceritakan bahwasanya mereka membunuh wali-wali Allah, orang-orang beriman dibunuh. Tapi di akhirnya Allah ajak mereka untuk bertobat. Maksudnya ya? Nah, ini menunjukkan betapa lemah lembutnya Allah di sini. Wala syakka anna hadza min hilmillahi azza wa jalla ala ibadihi. Ini merupakan bentuk sifat lemah lembut kasih sayang Allah kepada hambanya. Qauluhu wa ghairi dzalika wa dzalika mithlu sahibil jannatain. Ghairi dzalika maksudnya adalah kisah yang lain, ya. Selain ashabul ukhdud, ashabul fil, kemudian kisah Maryam dan seterusnya, Zulkarnain. Selain kisah mereka ada banyak yang lain, misalkan sahibul jannatain. Ya, sahibul jannatain itu kisah yang di surat Al-Kahfi, ya. Ya. Wa ashabul jannah wa kadzalika alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut wa li hadza naqul inna fi suratil baqarah khamsa qasasin fiha ihya'ul mauta. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan ada 5 kisah yang menghidupkan orang mati. Apa maksudnya? Al-qisatul ula fi qaumi Musa. Wa dzalika annahum qalu wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narullaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqah famatu wa antum tanzurun tsumma ba'atsahumullahu min ba'di mautihim. Ini kisah yang pertama di surat Al-Baqarah yang menyebutkan orang mati dihidupkan kembali. Ya, ini kisahnya. Ya. Kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Kisah yang kedua fi ashabil Baqarah, itu mereka yang ashabil Baqarah, tahu kisahnya, ya. Wa dzalika annahum tanazza'u fi qatilin lahum, ketika mereka berselisih tentang siapa yang membunuh siapa. Dia ada seorang yang dibunuh di zaman itu, ya, tidak tahu siapa pelakunya, ya. Fa amarallahu subhanahu an yadhbahu baqarah, maka Allah perintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Wa idribul qatila bi ba'diha fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Wa idribul qatila bi ba'diha, maka dipukullah korban pembunuhan tadi dengan lidah dari apa namanya, dari sapi tadi, ya, sapi betina tersebut. Fadzabahuha, disembelih dulu sapinya. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka nggak lakukan,
tahu ya kisahnya di awal surat Al-Baqarah ya. Mereka nanya sapinya begini ya. Baik. Wa darabuhu bi ba'diha fahayya ar-rajulu, maka kemudian hidup kembali si laki-laki tersebut. Wa qala alladzi qatalani fulan, ya, yang bunuh saya adalah si fulan. Wa dhahir annahu ba'daha mat, ya, sebelumnya dia sudah mati tapi dipukul pakai lidah sapi itu hidup lagi dia. Baik. Kemudian setelah dia ngasih tahu siapa yang bunuh dia, mati lagi dia, ya, sebutkan sebagai riwayat. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut fa haula'i qaumun waqa fi diyarihim waba. Nah, ya, orang-orang yang kabur dari rumahnya, kabur dari negerinya, ya, karena takut kematian, karena di kampungnya sedang atau di kotanya sedang terjadi wabah, ya, terjadi penyakit menular. Wa kharaju haribina khaufan minal maut, maka mereka keluar dari kampung tersebut kabur karena takut kematian. Fa'arahumullahu azza wa jalla annahu la mafarra min qadrillah, maka Allah tunjukkan kepada mereka bahwasanya tidak ada jalan kabur dari takdir Allah. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum fa'amatahumullahu azza wa jalla, maka Allah matikan mereka semua, ya, liya'lamu annahu la mafarra min qadarillahi ta'ala, agar mereka tahu bahwasanya tidak ada jalan lari, tidak ada jalan kabur dari ketetapan Allah. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam man waqa'a fi ardihi at-ta'un naha an yakhruja min ardihi firaran min at-ta'un. Nah, ya, kalau ada terjadi wabah ta'un, Nabi melarang kita untuk keluar, ya. Ya anna hada yunafi at-tawakkul, karena hal seperti ini menafikan sifat tawakal. Wali annahu rubbama yu'aqabu bi an yamut, ya, bisa jadi nanti dia akan diiqab dengan kematian, ya. Iqabnya berupa kematian karena wabah tersebut, ya. Ya, dia kabur tapi mati, itu hukuman itu. Maksudnya bukan diam di tempat. Kalau diam di tempat mati, bisa saja syahid di situ, ya, syahid karena wabah tersebut. Tapi kalau dia kabur, bisa jadi di jalan mati dan nanti, nah, itu berarti iqab dari Allah itu, ya, iqab dari Allah bagi dia, ya, agar dia paham bahwasanya, ya, kematian itu tidak bisa kita kabur darinya. Al-Qissatur Rabi'ah wa dzalika fi sahibil qarya alladhi marra 'alaiha wa hiya khawiyatun 'ala urusyiha wa qad taqaddama hadza. Ini kisahnya Uzair, ya. Ada mengatakan itu nama laki-laki itu Uzair, ya, yang mengatakan dia sebagai ibnullah, anak laki-lakinya Allah, kata orang Yahudi. Ada yang mengatakan seperti itu. Al-Qissatul Khamisah fi qissati Ibrahim alaihi salam kama jaa fil kitabil aziz qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Rabb, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Allah bertanya, berarti kamu nggak beriman? Nanya-nanya seperti ini. Qala bala, beriman saya, akan tetapi agar hati saya tenang. Qala fakhudh arba'atan minat tair, maka ambillah 4 burung, wasurhunna ilaik, dan sebar burung tersebut. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, sebar ke 4 gunung, ya. Burung yang pertama yang kamu sembelih taruh di gunung yang ini, burung yang ini lagi taruh di gunung yang lainnya, ya. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya, kemudian panggil burung tadi, dia akan datang kepadamu. Wa alam anallaha azizun hakim. Wa fi hadhil ayati dilalatun ala anna al-insan ma'murun bi an yazida fi imanihi min tuma'ninatil qalbi was sabat. Dari ayat ini bisa kita ambil faidah bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk menambah keimanannya. Dengan apa? Dengan menenangkan hatinya dan mengokohkan hati. Jadi perkara-perkara yang bisa menenangkan hati dan menambah keimanan, itu kita diperintahkan untuk melakukannya. Ya, kita diperintahkan untuk melakukan hal seperti itu, ya, tujuannya agar keimanan itu makin kokoh di dalam hati. Baik. Kemudian fa'amara Allah azza wa jalla an ya'khudha arba'atan min at-tayr wa an yaqtulahunna dhabhan wa yukhallitu ba'duhunna bi ba'din. Jadi burung tadi setelah dibunuh sama Nabi Ibrahim, disembelih begitu, dicampur, ya, potongan-potongan itu dicampur, ya, dipotong-potong kemudian dicampur dagingnya, ya, baru disebar di 4 gunung tadi. Wa yaj'al kulli jabalin minhunna juz'a fa fa'ala thumma amarahu Allah azza wa jalla an yad'uhunna wa yaqul ayyatuha at-tuyur aqbili wa hiya kalimah fa aqbalat alaihi ta'tihi sa'yan la tayranan ala khilafil ma'luf min at-tuyur min amakin ba'ida. Ya, jadi burung tersebut datangnya enggak terbang tapi datangnya sa'yan, kayak lari-lari gitu. Paham ya? Ya, ala khilafil ma'luf min at-tuyur min amakin ba'ida, ya.
seolah-olah dia nggak datang dari tempat yang jauh, gitu. Yang burung datang dari tempat yang jauh bagaimana? Terbang kan seharusnya. Tapi ini datangnya dengan jalan-jalan. Ini menunjukkan berarti bahwasanya burung tersebut hidup, beneran hidup begitu. Nggak hidup yang lemah gitu, kemudian sakaratul maut misalkan begitu. Paham ya maksudnya? Jadi kenapa didatangkan seperti itu? Agar Nabi Ibrahim benar-benar yakin ini burung ini beneran hidup, bukan setengah hidup begitu. Ya, karena dia bisa dia jalan cepat dari, bisa dia sa'i itu jalan cepat dari gunung yang jauh itu. Baik, fa'atat min kimamil jibal, ya, tas'a sa'yan hatta waqat baina yaday ba'da an ahyaha Allah azza wa jalla. Wal hasil anna al-qasas fil Qur'an katsiratun wa kulluha nafi'atun wa fiha ibrah. Lakin yang bagi anu nabi ala anna hunaka muallifin allahu fi qasasil anbiya. Kisah-kisah para nabi ada orang-orang yang bikin-bikin. Wa allahu fi qasasil Qur'an umuman, ya. Lakin khallatu bainal jabil wan nabil, bainal habil wan nabil, mana di antara ini ibarah ya. Ini ibarah kalau orang mengumpulkan perkara yang baik dan yang buruk itu dinamakan dia telah khallatu bainal habil wan nabil. Maknanya adalah dia mengumpulkan antara yang baik dan yang buruk. Ya, kayak peribahasa di kita kan, ibarat orang yang memancing di air yang keruh, gitu kan, orang yang memanfaatkan kesempatan, ya, kayak itu istilah seperti ini juga. Khallatu bainal habil wan nabil wasaru ka hatibi lailin. Paham teman hatibi lailin? Orang yang memungut kayu bakar di malam hari. Ya, ibaratnya orang yang mencari kebenaran di malam hari, dipungut, nggak tahu itu ular, nggak tahu itu kayu bakar, semua dimasukin ke keranjang. Apa maksudnya ya? Akhirnya terbunuh gara-gara digigit sama ular. Walidzalika yajibul hadhara mimma ullifa fi qasasil anbiya aw ghariha min qasasil Qur'an. Jadi para muallif tadi, para pengarang cerita tadi, mereka mengumpulkan antara yang benar yang salah. Sebagian kisah itu benar ada dalam Al-Qur'an tapi dicampur sama yang salah-salah gitu. Wa hadza katsir jiddan. Kadzalika aidan ghazwatu Badar madhkuratan fil Qur'an, kadzalika Uhud wal Ahzab wa Banu Quraidzah wa Banu Nadir wa Zaid bin Haritha wa Abu Lahab wa li hadzal ladzi tadzkira bismihi fil Qur'an min hadil ummah rajulan. Ya. Jadi ada dua laki-laki yang disebutkan dari umat kita ini di dalam Al-Qur'an. Hanya ada dua nama ini saja. Selain nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama fi maqamis sama, fi maqamis sana, konteksnya pujian. Laki-laki yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang kedua fi maqamil qadah, ya. Dalam konteks qadah itu jarah maksudnya ya. Walladzi fi maqami sana Zaid wa dzalika fi qouli ta'ala falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Ya, kisahnya Zaid ya, anak angkatnya Nabi SAW. Falamma qada Zaidun minha, Zaid disebutkan. Nama Zaid disebut. Ya. Baik, jadi ini maqami sana, pujian kepada Zaid. Fa fi maqamil qadah Abu Lahab, di sisi yang lain yaitu Abu Lahab disebutkan laki-laki yang kedua. Anzalallahu ta'ala fihi suratan kamilatan tusla ila yaumil qiyamah. Ya, sebagai pelajaran, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatul hatabi fi jidha hablum min masad wa huwa ammur rasul alaihi wasallam wallahu ta'ala la yuhabi ahadan li qarabatihi min rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun punya hubungan kekerabatan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memperhitungkan hal seperti itu. Wala yadlimu ahadan li bu'dihi minar rasul. Allah tidak menzalimi seseorang meskipun dia jauh dari Nabi. Maksudnya jauh itu di sini jauh nasabnya ataupun jauh masa hidupnya. Jadi jangan kita berpikir kita itu nggak bisa mendapatkan amalan sebanyak para sahabat, ya. Kita berpotensi bisa untuk mendapat amalan seperti para sahabat, namun dalam beberapa hal tentu kita tidak bisa. Salah satunya adalah keberkahan hidup bersama Nabi itu. Ya, contohnya misalkan kita diberikan syariat, diberikan bagi kita itu malam Lailatul Qadar. Ya, dengan itu, ya, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali lipat. Ya, agar kita bisa menyaingi umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Mungkin kita berpikir umat-umat terdahulu pantas mereka masuk surga, umurnya panjang-panjang, waktu mereka ibadah banyak. Ya, sedangkan kita umur 60, 70, 80, jarang sekali, sangat langka di atas 100. Ya, kalau umat-umat terdahulu maka ada sampai 1000-an umurnya, 900, 1000 dan seterusnya. Maka Allah berikanlah di situ Lailatul Qadar itu fungsinya seperti itu agar tidak menzalimi siapapun.
Maka jauh dekatnya kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah patokan. Patokannya adalah keimanan dan ketakwaan. Meskipun pamannya Nabi, ya dekat sekali dengan Nabi, berhubungan nasab dengan Nabi, tapi Allah tetapkan dia berada di dalam neraka. Ya. Baik, Pak Abu Lahab anzalallahu fihi suratan kamiyah fi dzamhi wa qadahihi. Ya, jadi perhatikan di sini di surat Al-Lahab, surat Al-Lahab ini ya diturunkan ketika surat Al-Masad ya, surat tentang Abu Lahab ini diturunkan ketika Abu Lahab masih hidup. Ya, di situ dikatakan saya selanaron. Nah, dia akan masuk ke dalam neraka nanti yang apinya menyala-nyala. Seandainya Abu Lahab ingin membantah ayat ini, tinggal dia bilang asyhadu alla ilaha illallah saja. Gitu kan, batal ayat ini, maka berarti bisa dihukumi Nabi SAW bohong berarti ya, ya seharusnya begitu, tapi Al-Quran sudah menetapkan dia nggak akan beriman begitu ya. Nah, padahal gampang sekali bagi Abu Lahab untuk meruntuhkan ajaran Islam itu, tinggal dia bilang asyhadu alla, meskipun dia munafik ya, tetap akan runtuh, tapi nyatanya sampai akhir hayatnya dia nggak pernah mengucapkan kalimat tersebut. Baik, wa Abu Talib qala Allahu fihi innaka la tahdi man ahbabta ma'anna kullan minhum amun, ya, innaka la tahdi man ahbabta. Udah kita bahas ini kemarin. Yang kedua-duanya adalah paman Nabi, lakin Abu Lahab azar Rasul alaihi wassalam wa Abu Talib nasar Rasul alaihi wassalam. Ya, wallahu taala hakamun adlun, a'ta kulla wahid minhum ma yastahiquhu. Jadi, kalau Allah mengazab Abu Talib sebagaimana Allah mengazab Abu Lahab, zalim berarti Allah di situ, ya. Karena Abu Talib beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab yang menghalangi dakwah, sedangkan Abu Lahab menghalangi dakwah, sedangkan Abu Talib itu menolong dakwah Nabi. Maka Allah berikan balasan kepada dua paman Nabi ini dengan balasan yang setimpal bagi mereka masing-masing, tidak dipukul sama rata. Abu Lahab ya dimasukkan ke neraka karena perbuatannya memang sangat jahat sekali kepada Nabi. Adapun Abu Talib ya karena pertolongannya kepada Allah, azabnya diringankan. Ya, azabnya diringankan. Wa in qila hal dzukira ahadun minas sahabah fil Qur'an bi wasfin yantabiqu alaihi ala wajhin tam, fal jawabu na'am wa huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu fi qawlihi id yaqulu li sahibihi la tahzan wa qawlu la tahzan hadhi ajmalul qasid ala anna al murada biha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah ada salah seorang sahabat disebutkan dalam Al-Qur'an dengan satu sifat yang tabik alaih, yang sesuai sekali dengan dia, ala wajhin tam, secara keseluruhan, maksudnya huwa begitu ya, enggak dijelaskan namanya secara terang-terangan, tapi sifatnya dijelaskan secara terang-terangan, sampai-sampai para ahli tafsir sepakat bukan orang lain di situ, yaitu di ayat id yaqulu li sahibihi la tahzan. Semua ahli mufassir sepakat ini adalah Abu Bakar yang mengatakan kata la tahzan ini. Nggak ada yang mengatakan di sini Umar atau Utsman, nggak ada. Ya, semua ahli tafsir sepakat. Wa kadzalika yuqalu kama qalahu ba'dul ulama fi suratil lail wa sayjannabu al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa butigo awajhi rabbihil a'la. Wa sayjannabu al-atqa di situ adalah Abu Bakar. Hadil ayah nazalat fi Abi Bakar, lakin la yamna an takuna syamilatan li ghairihi. Ya, ayat ini memang turunnya untuk Abu Bakar. Ya, sayjannabuhal atqa, ya, akan diselamatkan dari neraka itu al-atqa, orang-orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya, mensucikan diri dengan hartanya. Ya, orang-orang yang seperti ini, ya, di dalam ayat ini kan maksudnya adalah Abu Bakar ya, sebab turunnya adalah Abu Bakar. Akan tetapi kaidah kita mengatakan apa kemarin? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Idzan dakhala fi hadhil ayah ghairu Abu Bakar aidon ya minal muttaqin. Setiap orang-orang yang melakukan perbuatan semisal Abu Bakar maka masuk dalam ayat ini. Karena ayat di situ umum. Amma id yaqulu li sahibihi fa hadza wasfun la yastahiquhu siwa Abu Bakar radhiyallahu. Adapun di ayat sebelumnya id yaqulu li sahibihi la tahzan, ini sebab turunnya apa? Abu Bakar apa bukan? Abu Bakar. Akan tetapi hadza la yantabiq ma'a ghairihi, ini enggak berlaku di situ untuk yang lainnya karena ini memang sifatnya kisah. Paham ya? Sedangkan tadi wasayjannabu al-atqa itu bukan kisah di situ, khabar sifatnya, khabar umum. Paham ya? Baik. Ada orang mengatakan misalkan id yaqulu sahibi la tahzan,
Ana ngomong ke Zul misalkan, Zul la tahzan, berarti ana masuk ke dalam ayat ini juga? Nggak bisa seperti itu. Paham ya? Nah, berarti nggak berlaku kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab dalam ayat tadi. Walil qasasi fil Qur'an hikamun katsira azimatun min azimat katsiratun azimatun minha. Al-an mal faidah min wujudi al-qasas fil Qur'an. Limadza dzakara Allah Ta'ala qasasan katsiratan fil Qur'an? Tabaan la budda fihi hikmah, ya, la budda fihi hikmah, walakin ma hadhil hikmah? Awalan bayanu hikmatillahi ta'ala fi ma tadammanat hadil qasas. Jadi Allah menyebutkan kisah-kisah tersebut karena masing-masing kisah punya hikmah tersendiri. Ya, masing-masing kisah itu ada hikmah tersendiri di belakangnya. Liqouli ta'ala wa laqad ja'ahum minal anbiya'i ma fihi muzdajar hikmatun balighah. Dalam kisah-kisah para nabi itu ada hikmatun balighah. Famatughni 'anin nuzur. Famatughni nuzur. Asyarah qauluhu ta'ala ja'ahum yakni Quraisyan, ya. Wa laqad ja'ahum minal anbiya, telah datang kepada mereka, kepada orang Quraisy itu, minal anbiya, para nabi terdahulu maksudnya, akhbarul umam as-sabiqah, berita umat-umat terdahulu, ma fihi muzdajar, muzdajar yakni izdijar anil ma'asi wa takdzib, ya, ya, berita-berita yang dibawa oleh Nabi SAW tentang umat-umat terdahulu, di dalamnya ada muzdajar, ya, ada izdijar. Izdijar itu apa kita katakan, hardikan, bentakan, larangan dari kemaksiatan dan pendustaan. Hikmatun balighah ay hadzal ladzi ja'ahum hikmatun balighatun mu'assirah. Al-Qur'an itu, ya, apa namanya, kisah para nabi terdahulu yang dibawa oleh nabi kepada orang Quraisy itu adalah kisah-kisah yang berisi hikmah balighah, ya, balighah di mana fihi balaghah mu'assirah, yang punya asar, punya pengaruh. Fama tughnin nudzur ma huna yajuz an takuna nafiyah, yakni lam tughni anhum an nudzur syai'an, wa yajuzu an takun istifhamiyah, yakni fa ayyu syai'in aghnat anhum nudzur. Wa dhahir as-sani wal awwal yu'ayyiduhu qauluhu ta'ala fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Lakin al-istifhamiyah ablaghu wa aqwa, yakni ayyu syai'in aghnatin nudzur lam tughni anhum syai'a. Hadhi min fawaidil qasas wa hiya bayan hikmatillahi azza wa jalla. Khalas, dan atruk lughah. Itu kesimpulannya, ya, bayan hikmatillah. Yang kedua, bayan adlihi ta'ala bi uqubatil mukadzibin. Ya, Allah itu adil, maka diiqab orang-orang yang mendustakannya. Liqoulihi ta'ala 'anil mukadzibin wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak menzalimi mereka, walaupun kami turunkan azab yang pedih-pedih, itu bukan kezaliman. Ya, mereka yang menzalimi dirinya sendiri, ya, mereka yang menzalimi diri sendiri. Fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik. Baik. Jadi wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka, ya, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Fama aghnatnahum alihatum, Tuhan-Tuhan mereka itu tidak akan bisa memberikan bantuan apapun kepada mereka. Allati yad'una min dunillah, yang mereka serukan selain Allah, ya, min syai'in lamma ja'a amru rabbi, ketika perkara Rabbmu telah datang, maksudnya ketentuan Allah berupa turunnya azab, ya, berhala-berhala mereka nggak punya peran apa-apa, nggak bisa menghalangi mereka dari azab ketika turun musibah, turun azab itu. Baik. Asyarah lamma dzakarallahu ta'ala wasfal anbiya wa ihlaka qaumihim qala wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum ila akhir ayat. Ya, wal ayat tufidu anna hunaka ma'nan akhar ghairu ma'na bayanil adl wa huwa qauluhu ta'ala fama aghnat anhum alihatum, ay bayan anna alihata haula'il mukadzibin lam tughni anhum syai'a, enggak bermanfaat apapun begitu. Berhala-berhala mereka sebab itu tidak bermanfaat apapun ketika azab itu turun. Baik, jadi hikmah yang kedua adalah bayan adlillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bayan fadlihi bimasubatil mu'minin. Masubah bimana i'ta'is sawab, memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najainahum bisahar nikmatan min indina. Dalam kisah Nabi Lut, ya, kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual itu mereka semua diazab kecuali keluarganya Nabi Lut.
keluarganya yang masih beriman, ya kecuali istri beliau ya, kecuali istrinya, karena istrinya termasuk yang menolong kaum tersebut, maka dia juga ikut diazab. Ni'matan min indina, itu berbentuk nikmat dari sisi Allah. Kadzalika najzi man syakar. Qauluhu ta'ala illa ala lut najjaynahum bisahar, as-sahar yakunu akhir lail. Ya, kecuali keluarga Nabi Lut, najjaynahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu sahar, waktu sahur ya. As-sahar hadza al-waqtu, amma as-sahur at-ta'am alladhi yu'kal ya. Dan as-suhur wa as-sahur kama fil wudu wal wadu ya. Antum masih ingat ya al-wudu dan al-wadu. Al-wadu hadza ma alladhi yutawaddau bihi ya. Amma as-sahur hadza at-ta'am alladhi yu'kal fis sahar ya. Ayu ta'amin akalta fis sahar fahuwa sahur. Paham tak? Baik. Jadi kalau qulta masalan li iqadhin nas qulta sahur ya. Ada idan tad'uhum ila ta'amis sahur ya, ila ta'am hadza laisa ila al-waqt. Ma'anna Allah Ta'ala qala inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Wa kaifa yujma' baina hadza wa baina anna Allah anjahum bisahar. Ya, inna maw'idahum as-subh. Di ayat lain Allah katakan bahwasanya azab itu menimpa kaum Lut di waktu subuh. Sedangkan tadi di situ di kisahnya Nabi Lut diselamatkan di waktu sahur. Waktu sahur sama waktu subuh kan beda. Ya, mana yang lebih duluan, sahur apa subuh? Sahur dulu kan. Al-zahir anna dzalika lima imtaddat al-uqubah min as-sahar ila as-sabah. Jadi al-jam'u kaifa di situ bahwasanya azab itu memang dari sahar, dia dari subuh ya, dari waktu sahur sampai waktu subuh. Maka namun tahal uqubah fis sabah, berakhirnya azab tersebut di waktu sabah. Wasara mau'id ihlakihim jami'an huwas sabah. Maka jadilah mau'id hancurnya mereka semua itu di waktu subuh. Jadi di waktu sahur itu masih mungkin ada yang selamat 1-2 ya. Tapi ketika waktu subuh sudah tiba ya, ketika waktu sahur masih ada yang selamat mungkin. Tapi ketika sudah masuk waktu subuh udah ya, muhlakin jami'an, udah hancur semua ya. Jadi azabnya itu diangkat ya, bumi mereka. Jadi diangkat kemudian dibalik. Baik, walakin hunaka ayah yaqulullahu ta'ala fiha fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin wa ma wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Wa hal hadha ya'ni anna al-iman wal islam syai'un wahid. Dikatakan di ayat ini kami keluarkan dari daerah tersebut orang yang beriman. Orang beriman katanya. Wa ma wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Tidak ada di sana kami dapati rumah yang ada di dalamnya orang yang muslim. Ayat pertama mukmin, ayat kedua muslim. Nah, berarti apakah iman dan Islam itu sesuatu yang sama? Karena mukmin dan muslim dianggap sama di sini? Al-jawab la, bal hadza yadullu ala anna al-iman syai' wal islam syai' akhar. Li'annahu qala fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin wa lam yaqul man kana fiha minal muslimin, thumma qala fa ma wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Wa dzalika anna alladziina kharaju wa najawhum Lut wa ahluhu illa imra'atuhu wa imra'atuhu kanat ma'ahum fid dar wa kana dhahiruha annaha muslimah kama qala Allah ta'ala imra'atanu wa imra'atu Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain wa khanatahuma ay khanatahuma bil kufar. Nah, jadi sebenarnya istrinya Nabi Lut itu dia muslim tapi tidak mukmin. Paham ya? Kenapa dia muslim? Iya, karena dia menikah dengan Nabi Lut. Nggak mungkin dia kafir kalau dinikahi sama Nabi, kan begitu. Paham ya? Jadi dia muslim, maksudnya muslim KTP ya. Imannya belum ada di situ, imannya tidak ada. Maka tidak selamat di waktu itu karena dia yang memberitahukan kepada kaumnya tentang kedatangan malaikat yang mengunjungi Nabi Lut di malam hari itu. Baik. Jadi istrinya Nabi Lut ya, itu bersama dengan Nabi Lut dalam rumah, tinggal sama, tapi yang diselamatkan ya, hanya Nabi Lut dan keluarga yang lain. Adapun istrinya tidak diselamatkan. Itulah kenapa dia dikatakan imro'ah, enggak dikatakan zaujah. Paham ya? Karena kalau zaujah itu dia sama-sama beriman. Ya, kalau dikatakan imro'ah berarti ada satu beriman, ada satu yang kafir. Dikatakan imro'ah. Baik. Jadi imro'at Nuh dikatakan perempuannya Nabi Nuh. Ya, disebutkan imro'ah bukan zaujah karena dia tidak beriman sebagaimana berimannya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga imro'at Lut. Ya, jadi kalau ada at-tawafuq bainahuma at-tanasub wa tasawi fil mahabbah atau fid din masalan, ada naqul az-zaujah
Ya, naqul az-zaujah. Baik. Ay khanatahuma bil kufr. Wa Lut lam ya'lam anha. Nabi Lut nggak tahu bahwasanya istrinya itu berkhianat di belakangnya. Yang membocorkan rahasia itu. Lakinna fi wasatid dar muslimah lam yadhhar minha mu'aradah. Ya, di dalam rumah dia menampakkan bahwasanya dia adalah seorang yang muslim kepada Nabi Lut. Lam yadhhar minha mu'aradah, nggak ada rupa penampakan penolakan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Lut. Walihada laisatil qaryah siwa baitin minal muslimin walladzi naja wa kharajahumul mu'minun li'anna al-mar'ah lam takhruj. Ya, jadi laisatil qaryah siwa baitin minal muslimin. Ya, enggak ada di desa tersebut kecuali hanya rumah orang-orang yang muslim saja. Apa maksudnya ya? Rumah orang yang muslim. Walladzi naja, dan yang selamat dan keluar itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, kalau perempuan tadi dia nggak keluar dari rumah. Jadi yang keluar dari rumah itu hanya orang-orang yang beriman saja. Yang tidak keluar dari rumah, dia tetap Islam, muslim dia, ya. Akan tetapi dia tidak mukmin, dan yang diazab itu adalah yang muslim, paham ya? Diazab yang muslim karena dia tidak punya iman di situ, sampai membocorkan berita kedatangan dua tamunya Nabi Lut tersebut kepada penduduk kota tersebut. Antum tahu kisahnya ya? Kisah bagaimana malaikat datang malam-malam. Baik. Yang keempat, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina bihi. Yang keempat, tuh hikmah diturunkannya kisah-kisah tersebut di dalam Al-Qur'an adalah untuk menghibur Nabi SAW dari apa-apa yang menimpa beliau dari pembangkangan kaum-kaumnya, dari bagaimana azab, gangguan, ujian, rintangan yang dihadapi dalam dakwah. Nabi butuh hiburan, ya. Beliau manusia biasa, dihiburlah hati beliau dengan Al-Quran, dengan kisah-kisah tersebut. Nah, hiburan yang seperti ini yang kita cari, ya. Hiburan yang justru menambah keimanan, bukan malah menjauhkan kita dari Allah. Ya, hiburannya Nabi, hafal Al-Quran, memahami Al-Quran, gitu. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Kalau Anda perhatikan dalam riwayat, pernah Anda dengar Nabi itu pergi liburan atau santai-santai begitu? Ada nggak riwayat mengatakan Nabi santai-santai sebagainya? Ya, ada, cuman itu pasti ada hikmah di belakangnya. Nabi misalkan santai-santainya sama istrinya lomba lari, ya, ada hikmah di belakangnya situ, yaitu untuk memperkuat rasa cinta kepada istrinya, ya, untuk memberikan hak istri di situ. Ya, tapi maka kita katakan ya, liburannya atau nyantai-nyantainya seorang yang beriman itu ya, haruslah mengandung maslahat di situ, maslahat duniawi ataupun ukhrawinya. Baik. Wa in yukadzibuk, ya, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Ya, jangan sedih, ya. Rasul-rasul terdahulu juga didustakan sebagaimana engkau didustakan sekarang. Rasul-rasul terdahulu juga diganggu sebagaimana engkau diganggu sekarang. Rasul-rasul terdahulu juga diusir sebagaimana engkau diusir sekarang. Ya, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Ya, mereka datang pada rasul-rasul itu datang membawa petunjuk-petunjuk yang nyata, wabil zubur, wabil kitabil munir, tsumma akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Baik, yang kelima, targhibul mu'minin fil iman bis sabati alaihi wal izdiyad minhu id alimu najatal mu'minin as-sabiqin. Fungsi dari kisah-kisah tersebut adalah targhibul mu'minin, ya, mendorong orang yang beriman untuk tetap beriman dengan iman yang kokoh dan menambah keimanannya. Ya, karena apa? Karena ketika mereka mengetahui bahwasanya orang-orang yang beriman di kalangan umat-umat terdahulu mereka selamat dari azab. Ya, dari situ mereka makin yakin untuk terus beriman. Ya, ketika mereka hendak kufur misalkan, ya, mereka ingat bagaimana akibat yang menimpa kaum-kaum terdahulu yang kufur, akhirnya nggak jadi kafir mereka, justru bertambah keimanannya. Nah, itu fungsi dari kisah-kisah ini. Wantisarin man umiru bil jihad, liqouli ta'ala fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, dan kemenangan yang menimpa orang-orang, ya, orang-orang yang beriman tersebut. Ya, jadi misalkan sekarang ada orang yang baru masuk Islam atau sudah lama masuk Islam tapi imannya lemah. Nah, kemudian dalam kondisi iman lemah begitu, dia menghadapi tekanan dari penguasa, tekanan dari masyarakat sekitar, dikucilkan misalkan, ya, diganggu dan sebagainya, banyak rintangannya. Maka di situ, ya,
dia membaca kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu yang mereka disiksa, diazab tapi tetap beriman dan akhirnya mereka mendapat ending yang bagus. Dari situ mereka yakin, saya sedang mengalami hal yang sama dengan umat-umat terdahulu yang diazab. Maka saya harus bersabar seperti sabarnya mereka agar saya mendapat akhir yang baik seperti yang mendapati mereka juga. Baik. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini kisahnya Nabi Nuh ya. Jadi kami selamatkan dia dari al-gham, dari bencana banjir tersebut. Begitulah kami menolong orang-orang yang beriman. Wa qaluhu wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Jadi pertolongan Allah itu ada bagi orang-orang yang beriman. Janji Allah seperti itu ya. Yang keenam, tahdzirul kafirina minal istimrar fi kufrihim. Sebaliknya, di sisi yang lain ya, sisi yang lain berseberangan dengan yang nomor 5 tadi, adalah tahdzir orang-orang kafir untuk terus-menerus di atas kekufuran mereka. Liqauli ta'ala falam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah orang-orang kafir itu tidak berjalan di atas muka bumi kemudian melihat bagaimana akibat yang menimpa orang-orang sebelum mereka? Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di lautan, bagaimana Qarun beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka tersebut? Dammarallahu alaihim walil kafirin amsaluh. Tentu pertanyaan di sini pertanyaan ya, untuk taubihi. Yang ketujuh, isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akhbarul umami sabiqah la ya'lamuha illallah azza wa jalla. Ini berita udah ratusan tahun, ribuan tahun dahulu ya. Nggak ada jejak sejarahnya ya. Maka Nabi menyampaikan berita-berita seperti ini dan sesuai dengan fakta memang, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memang benar seorang Rasul ya. Contohnya, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Berita-berita umat-umat terdahulu itu ada berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha, engkau dulu nggak tahu kisah-kisah tersebut. Anta wala qaumuka min qabli hadza, dulu kamu dan kaummu nggak ada yang tahu kisah tersebut. Ya, kisah Fir'aun itu seperti apa, kisahnya Dzulqarnain, kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kamu dan orang-orang Quraisy nggak ada yang tahu, orang-orang Arab nggak ada yang tahu. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Wa qalu alam yatikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Berita-berita tentang mereka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Baik. Asyara hadhihi aidan min fawaidil qasas fil Qur'an. Rabbi antas lihatun Nabi sallallahu alaihi wasallam amma asabahu minal mukadzibina lahu wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhiqu sadruhu bima yaqulun wa ma yukadzibunahu li'annahu yuhibbu alaihi sallallahu alaihi wasallam min jami'in nas an yu'minu. Nabi suka kalau orang-orang beriman, maka Nabi sangat berharap orang-orang itu untuk beriman. Ya, antum tahu kisahnya dalam Asbabun Nuzul Abasa ya. Bagaimana di situ Nabi sangat mengharapkan pembesar Quraisy itu untuk masuk Islam. Ya, sampai Nabi tidak menghiraukan seorang sahabat yang buta di situ. Baik. Jadi Nabi ingin semua orang itu masuk ke dalam Islam untuk beriman. Ya, maka ketika ada yang tidak beriman bahkan menolak terang-terangan dakwah Nabi, bahkan sampai menyiksa Nabi, mengganggu Nabi, itu tentu sangat membuat sedih Nabi di situ. Ya. Walakinahu yuqabil min qaumihi wa hum aqrabun nas ilaihi bitakdzib wal ihana wal adiyya wal syakka annahu sawfa yata'adzab bihadza. Ya. Jadi ketika Nabi disiksa ya, kemudian didustakan, dihinakan, diganggu dan sebagainya, Nabi sedih di situ bukan karena gangguan tersebut, bukan, tapi karena dengan dia mengganggu Nabi ya, dia berarti berhak untuk masuk neraka. Apa maksudnya? Dia sedih atas masuk neraka dia gara-gara dia menolak dakwah ini. Bahkan lebih parahnya lagi, bukan hanya sekadar menolak, mendustakan, menghinakan dan bahkan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang membuat sedih Nabi gitu. Baik. Summa qala walakin Allah taala yusallihi bi dzikri akhbaril umami sabiqah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berita dari umat-umat terdahulu tadi. Yaqulullah azza wa jalla wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir. Faqaluhu bil bayyinati yani bil ayatil bayyinat, dengan ayat-ayat yang jelas. Bayyinat artinya ayat-ayat yang jelas.
Wa qawluhu wa bizubur jam'u zabur wa huwal kitab. Az-zubur wa bizubur, ya az-zubur jamak dari zabur, kitab-kitab, maksudnya kitab zabur itu banyak dia ya. Nah, taib. Qawluhu wa bil kitabil munir imma annahu min aqfil muradif ala muradifihi aqali syair wa alqa qawlaha kadiban wa mainan wa yakunu al-faidah min al-aqfi tadhhar fi qawlihi al-munir yani al-kutubul lati tuniru lin-nas tariqan hidayah. Tsumma khatul ladina kafaru fa kaifa kana nakir. Wala syakka anna nabi sallallahu alaihi wasallam sawfa yatasalla bihadza wa tasabbar li hadza taqul al-khansa wa hiya tatahaddath an musibati fi akhiha as-sahr taqul wa ma yabkuna mithla akhi walakin usalliyan nafsa anhu bit ta'assi. Baik. Jadi di ayat tadi ada kata wa bizuburi wa bil kitabil munir. Ini min afi al-muradib ala muradifihi. Jadi az-zubur itu adalah al-kitabil munir, itu maksudnya. Paham ya? Ini namanya ataf al-muradib ala muradifihi. Misalkan Anda melihat satu hewan, ya, satu hewan yang Anda lihat, tapi Anda katakan hewan yang Anda lihat adalah unta, ya. Ra'aitul ibila, ya, wal hayawanal kabir. Ya, saya melihat unta dan hewan yang besar. Hewan yang besar itu apa maksudnya? Unta. Paham maksudnya ya? Ya, jadi namanya jangan antum anggap ada dua hal di sini, bukan satu di sini, ya. Hanya satu ya, kitab Zabur itu dihukumi sebagai kitab yang munir, yang memberikan cahaya, yang menerangi jalan hidayah bagi manusia. Taib. Jadi wala syakka anna nabi sawfa yatasalla bihadza. Yani dengan kisah seperti inilah, ya, kisah yang dibacakan oleh Allah dalam Al-Qur'an tadi, ya, Nabi mendapatkan keringanan dari musibah yang dirasakan, wa yatasabbar, sehingga bisa bersabar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khansa. Al-Khansa salah seorang penyair di zaman jahiliyah, ya, seorang perempuan, Khansa namanya. Jadi saudaranya namanya Sakhar, ya, saudara yang sangat dia cintai, kakaknya, ya, mati di medan perang, ya. Kemudian Khansa mau nangis sambil menggubah sebuah syair yang panjang sekali, Mu'allaqatis Sabah, ya, ini sampai digantung di Jobil Ka'bah li ta'zimiyah. Jadi di syairnya dia mengatakan bahwa mamayabaku namisla akhi walakin, gimana mungkin saya nggak menangisi orang seperti saudara saya itu. Saudara saya itu adalah orang yang dermawan, orang yang tinggi, orang yang gagah, orang yang pemberani sebagainya. Walakin usalliyan nafsa anhu bit ta'assi, akan tetapi aku menghibur jiwaku dengan ta'assi, ya, dengan apa istilahnya, apa ta'assi bahasa kita itu? Nah, ta'assi itu mengingat-ingat apa yang menimpa saudaranya gitu, ya. Jadi kejadiannya udah lama tapi tetap diingat gitu. Kenapa? Nah, meratap, ya, meratap. Jadi saya menghibur diri saya dengan meratap ini, ya. Saya nggak menyesali kejadian yang terjadi, tapi dengan saya menangis ini lega saya gitu. Ya, merasa terhibur saya akhirnya. Jadi plong dia. Fahiya tata'assa bin nas wa taqul haula'i aidan usibu fi ikhwanihim wa abaihim wa abnaihim wa aqrabihim wa qad asyarallahu ilaihi fi qawli wa la yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adzabi mustarikun. Wa hadha yadullu ala anna syirakan nas fi al-adzab yukhaffifu alaihim. Kalau antum misalkan, ya, dapat nilai rendah ketika ujian, tapi tahu teman antum ternyata nilainya lebih rendah dari antum. Nah, sekarang sedih nggak antum? Nggak sedih lagi. Tapi kalau tahu hanya antum doang dapat nilai rendah, sedih antum di situ. Maka Nabi di sini, ya, dikasih tahu oleh Allah, ya, jangan terlalu sedih, ya. Azab yang menimpamu sekarang juga menimpa nabi-nabi terdahulu. Jadi yang terasa lebih ringan jadi setelah itu. Nanti maksudnya, ya. Baik. Khamisan targhibul mu'minin fil iman bisabati alaihi wal izdiyad min. Wal izdiyad mana bertambah. Idza alimu najatal mu'minin as-sabiqin wa intisara man umiru bil jihad liqaulillahi ta'ala fastajabna lahu wa najaynahum minal gham. Nabi Nuh dan keluarganya dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, ya, karena mereka beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin wa lihadza man qala hadhil kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa huwa fi ghammin wa huwa mu'min anna Allah yunjihi biha najahullahu ta'ala. Baik. Maka barang siapa yang ketika dia mendapatkan musibah, ketika galau, ketika menghadapi kesulitan yang bagi dia itu sudah ini jalan buntu, sudah nggak ada jalan keluar lagi, kemudian dia berdoa dengan doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah pasti akan menolongnya. Apa dalilnya? Liqaulillahi tabaraka wa ta'ala wa dhannun idz dhahaba mughadiban. Dhannun, ya, Dhunnun, tahu kisahnya, ya, yang ditelan oleh ikan itu, ya, dia pergi dari kaumnya dalam keadaan marah. Fa dhanna anna allan naqdiru alaihi, ya,
fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan dimakan, singkat cerita dimakan oleh ikan paus yang besar. Kemudian di kegelapan, yang tuh bayangkan berada di dalam perut ikan paus. Kemudian ikan paus itu kan hewan laut dalam, ya, di kedalaman laut, ya. Kegelapan, di atas kegelapan, makanya gunakan kata az-zulumat di situ. Kegelapan di atas kegelapan di situ. Itu bayangkan kegelapan nggak sebentar lagi, ya. Maka ketika itu tidak ada usaha lain dari Dzannun, ya, Nabi Yunus, ya, kecuali untuk berdoa kepada Allah dengan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu, ya, fastajabna lahu wa najainahu minal gham, ya. Nah, di ayat yang lain fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Syahidnya di situ wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, di mana wa kana wajiban 'alaina an nansural mu'minin. Fa huna aujaballahu 'ala nafsi an yansural mu'minin. Qad yaqulu qa'il mal jam'u baina hadhil ayah wa ikhbarihi anna minan nas man qatala an-nabiyina bighairi haqq. Ya, inna nasra naw'an, nasrun fid dunya wal akhirah wa nasrun fil akhirah duna dunya. Tadi kita mengatakan bahwasanya Allah pasti akan menolong orang yang beriman. Tapi kan sepanjang sejarah ada orang yang beriman, atau bahkan banyak orang yang beriman dibunuh oleh orang-orang kafir, begitu kan? Di mana pertolongan dari Allah kalau begitu? Apa maksudnya, ya? Kaifal jama' bainahuma? Innaqul inna nasra naw'an. Pertolongan Allah itu ada dua macam, pertolongan di dunia dan pertolongan di akhirat. Wa nasrun fil akhirah duna dunya. Pertolongan di akhirat beda dengan pertolongan di dunia. Fa yakunu haula'il ladzina qatalu minal anbiya, qutilu minal anbiya wal muslihin, yakunu nasruhum fil akhirah qat'an. Wa fid dunya aidan rubbama yakunu nasruhum bi nasri aqwalihim wa ma da'u ilaihi li'anna hadha min a'dhamin nasr. Jadi maksudnya pertolongan di akhirat pasti mereka dapatkan. Orang-orang yang terbunuh, orang yang beriman itu mereka di akhirat pasti mendapatkan pertolongan dari Allah karena mereka mati dalam keadaan terbunuh, ya, mati di atas keimanan mereka. Pertolongan di dunia bagaimana? Terbunuh tapi dapat pertolongan, bagaimana bentuknya? Ya, pertolongannya dengan pertolongan ucapan dan asar mereka. Apa yang mereka ucapkan dari keimanan itu akan tetap bertahan mempengaruhi orang-orang selanjutnya di generasi-generasi selanjutnya, sehingga generasi-generasi selanjutnya masuk Islam. Maka pernah dengar istilah martir, ya? Ya, saya martir bagi kebenaran, maksudnya saya rela mati di atas kebenaran ini karena dengan saya mati ini akan membangkitkan generasi-generasi selanjutnya untuk memegang kebenaran ini. Jadi nggak apa-apa mati satu orang doang. Setelah saya generasi juga akan memegang, ya, pendapat saya, memegang keyakinan seperti yang saya punya. Apa maksudnya, ya? Taib. Dan itu kata Syekh di sini adalah min a'dhamin nasr, itu adalah pertolongan yang paling besar di situ, berkali-kali lipat di situ. Jasad boleh mati, ya, tapi ucapannya tetap didengar sama orang, ya. Ya, misalkan Ali, misalkan di tengah kaumnya yang ingkar, ya, di tengah kaumnya yang ingkar, di situ ada di antara golongan yang ingkar itu ada yang masih ragu-ragu dan kebenaran yang dibawa oleh Ali, misalkan. Maka ketika Ali akan dibunuh, dia bersyahadat, misalkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka orang-orang yang masih ragu-ragu atas kebenaran dibawa oleh Ali, yakin dia sekarang melihat antum sampai mati pun memegang kebenaran tersebut. Ya, akhirnya itulah pertolongan yang Allah berikan, meskipun dia secara pribadi tidak merasakannya di dunia, tapi di akhirat pasti akan dapat qat'an tadi. Fal atharul lati tabqa ba'dal insan tu'tabar nasran. Pengaruh yang dia timbulkan setelah mati itu merupakan pertolongan bagi dia. Walihada qala al-mutanabbi dzikrul fata umruhu tsani wa hajatuhu ma qatahu wa baqiyatul 'aishi ashghalu. Dzikrul fata umruhu tsani, penyebutan tentang seseorang itu adalah umurnya yang kedua, maksudnya setelah dia mati, itu umur yang kedua bagi dia. Ya, seseorang mati dalam keadaan hina, misalkan dia beriman tapi terhina dari sisi duniawinya, mati. Akan tetapi ya tetap diingat sama orang, maka itulah kehidupan yang kedua bagi dia. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Mazhab, para sahabat, mereka itu sebenarnya masih hidup di kehidupan yang kedua. Kenapa? Karena tiap hari nama-nama mereka disebut, tiap hari kisah mereka diulang-ulang, setiap hari riwayat-riwayat mereka dibaca. Ini seolah-olah mereka hidup. Maka dikatakan di dalam syair, betapa banyak orang yang mati tapi hidup, hidup tapi mati. Ya, hidup tapi mati maksudnya mereka jasadnya saja masih ada di atas muka bumi, akan tetapi tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat, tidak ada pengaruh baik buruknya, tidak ada.
Ya, akan tetapi ada orang-orang yang jasadnya di bawah bumi tapi namanya tetap disebut di atas bumi. Ya. Nah, yakni dzikrul fata umruhu tsani walau qusra umruhu, meskipun umurnya pendek, dia sudah mati tapi pengaruhnya besar. Misalkan di umurnya yang singkat itu dia sudah berbuat banyak kebaikan. Idza baqiya dzikruhu fa huwa umruhu wa hajatuhu ma qatahu, yakni qutuhu faqat yakfi wal baqi ziyadatuhu. Taib. Jadi hajatuhu, kebutuhan seseorang ketika dia masih hidup itu cukup untuk apa yang dia makan saja, ya, di kehidupan yang pertamanya. Wa baqiyatul aisy ashghalu, kehidupan yang lain, hal-hal yang antum lakukan di kehidupan ini selain makan, itu adalah ashghal, kesibukan doang. Paham maksudnya ya? Jadi seorang pemuda kalau tidak menyibukkan dengan hal-hal yang baik, ya, maka kesibukan-kesibukan yang lain itu adalah kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Ya, maka dia akan mati dengan kematian yang sudah selesai, tidak akan ada orang yang mengingatnya lagi. Baik. Itulah kenapa para ulama mengatakan kalau engkau ingin hidup lama, tulislah buku, katanya. Kalau mau hidup lama, tulislah buku. Namamu akan tetap dibaca. Nah, bukumu tetap akan dibaca sama orang, maka engkau akan tetap hidup di antara lembaran-lembaran buku tersebut. Wa ala kulli hal, naqulu fil jawabi an hadzal iskal anna minan nabiyyin man qutila inna nasrahu bil akhirati muakkad wa nasruhu fid dunya yumkin an yakuna bima da'a ilaihi fa yakunu nasran liqaulihi wa ma ja'a bi wa innal mu'minina idza alimu anna Allah yansuru man sabaq wa annahu yusibahum fa innahum sawfa yunashituna ala ma hum alaihi minal iman wa yasbituna alaihi. Maka antum ketika misalkan dalam contoh tadi, misalkan Ali mau dibunuh misalkan di hadapan masyarakatnya yang ingkar tadi, maka di situ ketika misalkan di situ Ali, ya, ada ragu-ragu, dia yang hendak menerima tawaran, nah udah kafir aja lah gitu, ingkari aja gitu, maksudnya meninggalkan dakwah tauhid itu misalkan. Maka ketika Ali ingat bahwasanya pertolongan, ya, kalau antum mati di situ maka banyak generasi yang akan muncul nanti yang akan memegang dakwah tauhid, maka antum akan dengan sukarela menerima kematian tersebut. Maksudnya ya, karena antum tahu dengan kematian antum akan membuka jalan lebar bagi generasi selanjutnya. Taib. Akan tetapi kalau antum memilih untuk meninggalkan dakwah tauhid di akhir-akhir detik-detik itu, maka orang-orang pun akan kembali tetap mengingkari dakwah tersebut. Wa qaluhu laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Asyahid fi hadza qauluhu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. فأوجب الله عز وجل على نفسه أن يأسر المؤمنين الذين صدقوا المرسلين واتبعوا المرسلين وهؤلاء لابد أن ينصروا لأن الله تكفل بذلك في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya untuk membantu orang beriman. Ini adalah bentuk sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu ta'ala fantaqamna minal ladzina ajramu, kami balas orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat dosa. Fihi itsbat sifatul intiqam lillah, ya, sifat membalas dendam. Allah punya sifat balas dendam, ya, akan tetapi itu balas dendam minal mujrimin, dari orang-orang yang berbuat ijram, berbuat kerusakan, berbuat maksiat. Wa hadhihi sifah la tuqalu ala sabilil itlaq, tidak secara mutlak kita katakan Allah itu pendendam, tidak, li'annaha lam tarid illa muqayyadatan, karena sifat pendendam di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan secara muqayyad, ya, bukan mutlak, ya, kasusnya spesial, enggak mutlak itu, ya, enggak ada sebab akibat tiba-tiba dendam, enggak seperti itu, ya, muqayyad dia. Walihada naqul inna addaha minal asma'il husna ghalat kama yujad fi ba'dil kutub allati ta'uddu asma'allahi al-husna yaqulun al-muntaqim walaysa kadzalik. Makanya ini bukan termasuk dari asma'ullahil husna. Apa maksudnya, ya? Karena kan ada banyak nama-nama Allah itu diambil dari sifatnya, ya, banyak nama-nama Allah sifatnya, misalkan Maha Pengasih, maka namanya diambil Ar-Rahman, begitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau Allah membalas dendam, berarti Allah Maha Pembalas dendam, ya, enggak begitu. Apa maksudnya, ya? Ada mengatakan nama Allah adalah Al-Muntaqim, wa laisa kadzalik li'anna Al-Muntaqim lam yarid min asma'illah azza wa jalla ala wajhil itlaq. Karena penyebutan kata muntaqim, intaqama yantaqimu di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara mutlak, tapi kasusnya spesial dalam kasus-kasus tertentu saja. Contohnya di sini kasusnya orang-orang yang berbuat kerusakan.
bal muqayyadatan kama fi qoulih ta'ala inna minal mujrimina muntaqimun wa qoulih ta'ala fantaqamna minal ladzina ajramu. Enggak mutlak begitu semua dibalas dendam, enggak, ya. Sebagaimana orang yang mulia itu punya sifat pendendam apa tidak? Punya dia, ya. Tapi kejadiannya sedikit sekali. Beda sama orang yang hina. Orang yang hina dia ya disakiti sedikit dendam langsung sensitif sekali misalkan. Tapi orang yang mulia dalam masalah yang besar-besar saja baru dia menendam, ya. Dan itu tidak sampai merusak kemuliaannya. Yang keenam, tahdhirul kafir minal istimrar fi kufrihim liqouli ta'ala falam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirin amsaluha. Ya, sayru aqdamin aw sayru qulubin aw huma wa ayyuhuma am sayrul qulubi am. Ya, afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi, maksudnya berjalan dengan kaki ini atau berjalan dengan hati? Mengerti maknanya berjalan dengan hati? Yang mentadaburi, maksudnya bertadabur. Apakah di sini jalan dengan hati atau jangan jalan dengan kaki? Ayyuhuma am, yang mana lebih umum? Maka kita katakan jalan dengan hati itu yang lebih umum. Li'annal quluba tasilu fi sayriha ila ma la tasilu ilahil aqdam. Karena hati itu dalam berjalan bisa sampai kepada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh kaki. Wali anna sayral qulub yakunu hatta fil madi bi khilafi sayril aqdam. Kalau hati itu bisa berjalan sampai ke masa lalu, sedangkan kaki nggak bisa berjalan ke masa lalu. Dia hanya bisa berjalan ke masa sekarang atau selanjutnya ke masa yang akan datang. Paham maksudnya ya? Baik. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim, yani afsadallahu alaihim amrahum wa lam yanjahu. Walil kafirin amsaluha, yani lil kafirin al mawjudin al-an amsal ma kana lis-sabiqin. Ini tahzir bagi orang kafir yang hidup di zaman Nabi. Wahai orang-orang kafir di zaman Nabi, walil kafirina amsaluha, bagi kalian semisal azab yang menimpa orang-orang terdahulu. Itu maksudnya. Kalau kalian melakukan hal yang sama. Baik. Asyahid qauluhu walil kafirin amsaluha, yakni fahdharu ayyuhal kufar an yusibakum mithla ma asaba haula minat tadmir. Kalau kalian tidak berhenti dari sifat merusak itu, maka Allah akan hancurkan kalian sebagaimana menimpa kaum-kaum terdahulu. Gitu maksudnya. Ini syahidnya di sini. Walakin naqul laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Ya. Laqad asma'ta law nadaita hayyan. Ya, engkau panggil ini orang yang hidup. Akan tetapi ternyata orang yang hidup ini tidak ada kehidupan di dalam hatinya. Maka dia tidak berguna walaupun dipanggil. Apa maksudnya ya? Ya, dia dipanggil, diajak untuk beriman. Hidup nggak orang dipanggilin, hidup, nyawanya hidup, tapi di dalam hatinya tidak hidup dia. Hatinya tidak hidup, maka tidak bergunalah panggilan keimanan tersebut. Kama qala Allah azza wa jalla innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan dakwah yang mengajak bicara al-mauta, orang yang sudah mati. Wa la tusmi'us summa, tidak bisa juga kamu memperdengarkan doa, ya, memperdengarkan ajakan dakwah kepada orang-orang yang sum. Mana sum? Bisu, ya, ya. Tuli, bisu. Taib. Wa ma anta bihadi al-ummi wa ma anta bihadi al-ummi an dalalatihim. Sabi'an isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam fa inna akhbar al-umam as-sabiqah la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla liqaulillahi ta'ala tilka min amba'il ghaib. Berita-berita orang gaib, berita-berita masa lalu yang gaib. Nah, ini perkara yang gaib. Anba itu jama' dan naba. Nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hada. Fa idza qasad Nabi sallallahu alaihi wasallam qasasan ala wajhil mutabiq dalla dzalika ala annahu Rasulullah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan la yaqra wa la yaktub wa la yatalaqal akhbar. Ya. Nabi kalau menyampaikan suatu kisah dan kisah tersebut sesuai dengan fakta sebenarnya, berarti kisah itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin Nabi membuat-buat kisah. Nah, Nabi adalah seorang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Wa la yatalaqal akhbar, tidak bisa juga beliau juga tidak talaqi al-akhbar, tidak mencari-cari tentang berita umat-umat terdahulu. Ya, enggak safar ke sana kemari dengan tujuan untuk meneliti umat-umat terdahulu, enggak pernah. Ya. Fa idza ata bi akhbari man sabaq dalla ala annahu yuha ilai. Maka kemudian ketika Nabi datang membawa berita dari umat-umat terdahulu, berarti itu adalah wahyu. Ya, enggak ada lain, enggak mungkin. Nah, enggak mungkin ngarang-ngarang wa anna hadza min Allah.
Wa qaulihi ta'ala alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Inilah yang paling susah dibantah sama orang Yahudi. Karena kisah-kisah yang ada di dalam kitab mereka itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Semakin yakin mereka bahwasanya Nabi itu adalah benar utusan Allah. Tapi karena pengingkaran mereka, tidak mau mereka untuk menerima dakwah Nabi SAW. Karena mereka menunggu, dulu kan ketika Nabi, sebelum lahir Nabi, mereka menunggu kedatangan Nabi itu, mereka mengira dari golongan mereka, dari golongan suku mereka, tapi ternyata malah dari suku yang mereka anggap lebih hina dari diri mereka, ya, suku Quraisy. Faidah tahaddatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhum ulima anna dzalika an tariqil wahyi. Fa in qala qail qalahu ta'ala wa ataina Dawuda zabura. Hal zabur kitabun am ismun li kitab. Apakah Zabur itu adalah kitab atau nama untuk sebuah kitab? Apa maksudnya kitab atau nama sebuah kitab? Ya? Kitab atau nama sebuah kitab, gelar maksudnya, ya. Dia itu kitab, Zabur itu sebuah kitab, tapi punya nama yang lain, ya. Zabur itu nama lain dari kitab maksudnya, ya. Ya, diberikan kepada Daud Zabur, maksudnya diberikan kepada Daud sebuah kitab. Apa nama kitab ini? Nggak diperjelas. Apakah itu maknanya? Atau maknanya adalah Daud diberikan sebuah kitab namanya Zabur. Paham tuh al-farq bainahuma? Baik. Al-jawab aslu Zubur hiyal kutub. Asalnya memang Zabur itu artinya kitab. Fakullu kitabin yusamma Zabur. Semua kitab namanya Zabur. Lakin qad yutlaq hadzal ismu ala syai'in muayyan. Tapi terkadang digunakan untuk makna yang sesuatu yang muayyan, sesuatu yang spesifik. Ya, sesuatu yang spesifik. Jadi maknanya bisa dua-duanya di sini, ya. Jadi az-zabur bimana kitab au ismun lil kitab. Ya, kitab yang tertentu. Disebutkan dengan kata, tapi yang lebih rajih itu insyaallah az-zubur. Az-zubur itu maksudnya al-kutub, ya, karena gunakan jamak di situ. Jadi ada zabur yang banyak zabur itu, ya. Zabur itu kalau di ini, ya, Zabur itu isinya mazmur, kayak mazmur. Mazmur itu kidung, tahu kidung, ya? Ya. Kidung kayak nyanyian begitu, ya, isinya. Ya, karena syariat mereka beda, ya, syariat. Nah, kalau Daud itu kan suaranya terkenal bagus, ya kan? Maka kitab sucinya itu ya ibaratnya seperti lirik-lirik lagu gitu, ya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Tikraru al-qasas. Mahil hikmah min tikrari al-qasas, ya. Ya, hikmah pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kenapa kisah-kisah itu ada yang diulang-ulang, ya. Kalau tadi itu hikmah dari adanya kisah di dalam Al-Quran secara umum. Paham, ya? Kenapa ada kisah dalam Al-Quran? Apa hikmahnya? Ya, salah satunya untuk menghibur Nabi. Kemudian apa lagi tadi? Menjelaskan bahwasanya ada hikmah dari turunnya ayat kisah-kisah tersebut. Hikmah masing-masing kisah maksudnya, ya. Kemudian apa? Tahdzirul kafirin, mentahdzir orang kafir ala istimrarihim bil kufur. Kemudian apa lagi? Targhibu al-mu'minin, untuk memotivasi orang-orang yang beriman untuk tetap teguh di atas keimanan mereka. Kemudian apa lagi? Menghibur Nabi. Kemudian apa lagi? Tasliyatun Nabi wa tasbituhum ala ma sabahu minal adza, dan seterusnya, ya. Itu merupakan hikmah dari adanya kisah-kisah di dalam Al-Quran secara umum. Tapi ada sebagian kisah di dalam Al-Quran yang dia diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, itu banyak diulang-ulang. Kenapa tidak semua kisah diulang, hanya sebagian saja yang diulang-ulang? Kenapa tidak semua kisah para nabi ada di dalam Al-Quran? Ya, akan kita lihat insyaallah taala fil liqa'il qadim bismillah. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.